Apakah kita masih bergantung pada batu bara untuk energi masa depan? Pembangkit listrik tenaga uap PLTU Batubara telah lama menjadi tulang punggung kelistrikan Indonesia. Video ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan penting seputar PLTU Batubara dari sisi peran energi sampai ke pengembangan pembangkit listrik di wilayah Indonesia. Batu bara adalah bahan bakar fosil yang terbentuk dari sisa tumbuhan purba yang terkubur selama jutaan tahun di bawah tekanan dan suhu tinggi. Batu bara digunakan terutama sebagai sumber energi dalam pembangkit listrik. Peran energi bagi kehidupan. Yang pertama ada kebutuhan rumah tangga, yaitu menyediakan listrik untuk penerangan, alat elektronik, pompa air, dan komunikasi. Yang kedua, ada industri dan ekonomi, menjadi tulang punggung listrik untuk industri besar dan manufaktur. Ketiga, ada transportasi dan infrastruktur, digunakan dalam pengoperasian kereta listrik, lampu lalu lintas, dan sistem transportasi umum lainnya. Dan yang terakhir, ada pendidikan dan kesehatan, memungkinkan penggunaan teknologi di sekolah dan rumah sakit, komputer, mesin X-ray, alat operasi, dan lain-lain. Pembangkit listrik tenaga batubara mengubah batubara menjadi listrik dengan cara menghancurkan dan membakarnya di dalam tungku pembakaran. Batubara memasukkan air di dalam ketel uap dan mengubahnya menjadi ketel uap. Uap air tersebut berada di bawah tekanan yang sangat besar dan pada suhu yang tinggi memberikan tenaga untuk memutar bilah turbin. Turbin memutar elektron magnet di dalam kumparan tembaga di dalam generator dan menghasilkan aliran ke elektron yang disebut listrik. Pembangkit listrik tenaga uap menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utama. Batu bara ini dapat dikirimkan menggunakan kapal kargo. Setelah batu bara diterima di dermaga, batu bara disalurkan melalui conveyor belt ke storage area. Di sana, batu bara ditumpuk oleh stacker. Batu bara mulai disalurkan dari storage area ke bunker dengan melibatkan reclaimer dan conveyor belt. Selanjutnya, mari kita lihat proses yang terjadi di dalam. Dari bunker, batu bara dialirkan ke pulverizer, digiling hingga menjadi bubuk yang sangat halus. Bubuk batu bara dicampur dengan udara panas, kemudian disemprotkan ke boiler untuk menghasilkan api. Di dalam boiler, pembakaran dilakukan dengan mengkonsumsi batu bara. Untuk menciptakan panas pada suhu tertinggi, sisa pembakaran batu bara dikumpulkan untuk dijadikan bahan konstruksi jalan. Pembakaran ini ditujukan untuk memanaskan air pada pipa untuk menghasilkan uap. Uap inilah yang dialirkan ke turbin. Pada turbin pertama, uap memiliki suhu dan tekanan tinggi. Pada turbin kedua, uap memiliki suhu dan tekanan menengah. Pada turbin ketiga, uap memiliki suhu dan tekanan rendah. Sisa uap didaur ulang menjadi air kembali melalui kondenser dan cooling tower untuk dialirkan dan dipanaskan kembali ke dalam boiler. Uap air pada turbin ini menghasilkan perputaran yang terhubung pada generator di ujung turbin. Putaran pada kumparan elektromagnetik dalam generator ini menghasilkan listrik. Listrik ini kemudian dialirkan ke step-up transformer untuk dinaikkan voltasenya. Listrik inilah yang akan didistribusikan ke masyarakat melalui tiang-tiang listrik. Kelebihannya, satu, keandalan. Batubara melimpah dan murah, memberikan pasokan listrik yang konsisten. Dua, teknologi matang, proses pembangunan dan pengoperasian telah teruji. Tiga, skala besar, dapat menghasilkan listrik dalam jumlah signifikan. Kekurangannya, emisi gas rumah kaca pembakaran batubara menyumbang CO2 yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Pencemaran udara menghasilkan polutan yang dapat membahayakan kesehatan. Penggunaan air membutuhkan banyak air untuk pendinginan, mempengaruhi ketersediaan air. Pengelolaan limbah membutuhkan manajemen limbah abu untuk mencegah pencemaran
pencemaran, ketergantungan sumber daya terbatas batubara adalah sumber daya tidak terbarukan. Dampak positif dan negatif. Dampak positif menyediakan energi yang murah dan melimpah, mendukung pembangunan infrastruktur dan industrialisasi. Stabilisasi energi batubara masih banyak tersedia di berbagai negara termasuk Indonesia. Menciptakan lapangan kerja di sektor pertambangan, pembangkit listrik dan distribusi energi. Dampak negatif terhadap lingkungan. Perubahan iklim CO2 sebagai gas rumah kaca mempengaruhi pemanasan global dan menyebabkan cuaca ekstrim, pencemaran air dan tanah. Limbah batubara dapat mencemari lingkungan sekitar. B. Terhadap kesehatan. Risiko penyakit paru-paru, asma, kanker dan penyakit jantung akibat pencemaran udara. Lingkungan sekitar PLTU cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih rendah. C. Ketergantungan energi fosil. Penggunaan terus-menerus akan menguras cadangan dan tidak dapat diperbarui, menghambat pengembangan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Contoh perkembangan PLTU batubara di Indonesia yaitu ada PLTU Batang di Jawa Tengah, PLTU Sulalaya di Banten, PLTU Paiton di Jawa Timur, dan masih banyak lagi. Contoh perkembangan yang diambil termasuk PLTU Paiton. PLTU Paiton ini menunjukkan upaya peningkatan efisiensi dan penerapan teknologi yang lebih ramah lingkungan, meskipun masih perlu upaya lebih besar untuk mengurangi emisi karbon.